Tuhan melihat hati kita. 2 hari yang lalu, pembacaan Alkitab kita dari Perjanjian Lama diambil dari buku 1 Samuel 15 sampai 16. Dan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dituliskan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Sampai pada hari ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan melihat hati kita masing-masing. Khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini. Manusia mungkin melihat kita hebat, luar biasa, mungkin karena kita mengetahui semua berita terkini. Mungkin karena kita ikut serta dalam banyak kegiatan sosial. Mungkin karena kita sangat aktif di media sosial, atau mungkin karena alasan-alasan lainnya. Di mata manusia kita sangat hebat. Sebagaimana Nabi Samuel melihat Eliab dan merasa dia sangat hebat. Namun yang penting sebenarnya adalah bagaimana hati kita. Yang penting adalah apa pendapat Tuhan mengenai kita. Adakah semua keadaan saat ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Kiranya di tengah semua keadaan pandemi COVID-19, yang pertama kita diingatkan untuk memiliki hati yang selalu mau bertobat dari dosa kita. Bencana, masalah, penderitaan datang kepada semua orang di dunia ini. Apakah itu orang baik ataupun orang yang tidak baik. Dan saat itu terjadi, kita tidak boleh menghakimi. Apakah bencana itu terjadi karena dosa, merupakan hukuman Tuhan, atau memang karena kita masih hidup di dunia ini, di mana keadaan tidak sempurna seperti halnya kelak ketika kita sudah ada di sorga. Namun ketika bencana yang tidak diharapkan datang dalam kehidupan manusia, salah satunya seperti pandemi COVID-19 ini, bagian kita adalah untuk mendekat kepada Tuhan, untuk merendahkan diri dan bertobat. Jika kita jujur, kita akan mengakui bahwa banyak di antara kita datang kepada Tuhan bukan di saat kita keberkatan atau ketika semua berjalan baik dalam hidup kita. Namun justru kita datang kepada Tuhan dan diselamatkan ketika keadaan hidup kita sangat sulit. Misalnya karena kita sakit parah, atau karena kita kehilangan pekerjaan, atau karena hal buruk lain yang jadi dalam hidup kita. Hal sulit tersebutlah yang membuat kita mencari Tuhan pada waktu-waktu yang lalu. Dan dengan anugerah Tuhan, kita menerima keselamatan. Kita menerima pertolongan Tuhan dan menerima mujizat kita. Lalu terjadi perubahan dalam hidup kita, di mana kita disembuhkan, kita dibebaskan, kita dipulihkan, dan kita diberkati. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerap kali situasi sulitlah yang membawa banyak orang semakin mendekat kepada Tuhan. Biarlah dalam situasi sekarang ini juga, hati yang selalu mau mendekat kepada Tuhan menjadi milik kita semua. Hati yang mau bertobat dari dosa-dosa kita menjadi milik kita semua. Sesungguhnya dengan adanya social distancing, kebanyakan orang akan menghabiskan lebih banyak waktu mereka di rumah dan memiliki lebih banyak waktu dari biasanya untuk berpikir akan hal-hal di dalam kehidupan ini yang biasanya tidak mereka pikirkan sebelumnya. Biarlah itu membuat mereka berpikir mengenai Tuhan, mengenai kekekalan, mengenai hal-hal yang sebenarnya sangat penting dalam hidup ini. Biarlah kiranya mereka mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Biarlah kiranya mereka bertobat, mengenal kasih Tuhan, dan menerima keselamatan. Itulah doa kita, itulah kerinduan kita. Tapi kita hanya benar-benar bisa berdoa demikian bagi mereka jika kita sendiri juga terlebih dahulu memiliki hati yang demikian, yakni hati yang mencari Tuhan dan yang mau selalu bertobat. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Adakah hal-hal yang belum benar di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang selama ini tidak kita sadari? Saat ini adalah saat yang baik untuk peka akan suara Roh Kudus, memberikan waktu dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan bertobat dari semua jalan kita yang salah tersebut. Pilihan selalu ada pada kita. Mungkin akan ada banyak orang yang hatinya tidak terpengaruh akan keadaan pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap saja seperti pada waktu-waktu sebelumnya, tetap mengeraskan hati, tetap berlaku sombong, bahkan mereka lebih menjauh daripada Tuhan. Mungkin juga akan ada orang yang justru memakai waktu mereka lebih banyak sekarang ini untuk hal-hal yang salah, seperti melihat pornografi ataupun bermalas-malasan. Namun kita tidak perlu menjadi seperti mereka itu. Kita dapat memilih hal yang benar, untuk mencari wajah Tuhan, untuk merendahkan diri, dan untuk bertobat sungguh-sungguh. Apalagi semua keadaan ini membuat kita menyadari bahwa hari pengangkatan dan hari kedatangan Tuhan kedua kali sudah semakin dekat. Kita menjadi semakin berjaga-jaga, bersiap dan bekerja menantikan saat itu setiap hari. Yang kedua, marilah kita memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di saat sekarang sangat mudah untuk mengeluh, khawatir, merasa bosan, menuntut ataupun takut. Namun itu semua bukan respon yang benar. Dan itu datang dari hati yang tidak benar pula. Bila hati kita benar di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hati kita akan tetap penuh ucapan syukur dalam semua keadaan yang kita hadapi sekarang. Benar, kita berduka cita akan banyaknya nyawa yang hilang oleh karena pandemi COVID-19. Tidak dapat dibayangkan kesedihan yang dialami oleh keluarga mereka. Khususnya ketika mereka tidak dapat menguburkan jasad orang yang mereka kasihi dengan cara biasanya. Kita juga turut mengingat bahkan harus mendoakan orang-orang yang sudah terinfeksi dan sedang berjuang melawan penyakit ini. Juga mendoakan semua orang yang merawat mereka dan yang berusaha menghentikan penyebaran virus di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Namun di saat yang sama, kita harus menjaga hati kita untuk bersyukur tiap hari atas perlindungan Tuhan bagi kita, karena kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kalaupun kita termasuk orang yang ada dalam keadaan dikarantina oleh situasi COVID-19 ini, dalam hal itu pun kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus pasti menolong kita, dan karenanya kita dapat tetap bersyukur akan kasih setia Tuhan bagi kita. Janganlah habiskan waktu kita setiap hari untuk mengkhawatirkan apa hal buruk yang mungkin terjadi. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita mengingat kembali firman Tuhan pada minggu yang lalu mengenai jangan khawatir, tetapi berdoa, dan juga mari bersyukur. Tuhan Yesus layak menerima ucapan syukur kita setiap hari. Kasih Yesus dahsyat atas kita. Dalam segala situasi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, marilah kita memiliki hati yang selalu mau berkorban. Hati yang mau berkorban adalah hati Tuhan Yesus. Itulah hati yang mengasihi. Bahkan Tuhan itu kasih adanya. Ada ungkapan yang berkata, seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, namun seseorang yang mengasihi pasti selalu memberi. Ada banyak orang melakukan kegiatan sosial di saat sekarang, namun hanya Tuhan yang mengetahui motif hati dari tiap-tiap orang tersebut. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita berkorban apa saja dengan motif yang benar, dari hati yang mengasihi dan bukan demi ketenaran, bukan pula demi diketahui oleh orang lain, bukan pula demi diumumkan di berita ataupun di sosial media. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari buku Matius bahwa pada saat kita memberi, saat kita berdoa, dan saat kita berpuasa, biarlah kita melakukannya dengan tersembunyi. Kita diingatkan tidak untuk mencari pujian manusia, tetapi perkenanan Tuhan. Tuhan melihat hati, walau manusia melihat apa yang di depan mata.
Tidak banyak orang mau melakukan sesuatu di zaman sekarang dengan tersembunyi. Zaman ini setiap orang selalu men-share apa saja di internet. Namun sayangnya, tidak semua hal itu membawa kita lebih dekat pada Tuhan, atau membawa dampak bagi kekekalan, atau berguna bagi pelebaran kerajaan surga. Adalah pilihan kita untuk hidup menurut arus dunia, atau hidup tetap menurut standar firman Tuhan. Kiranya kita memilih berdasar apa kata firman Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di saat sekarang ini, pasti selalu ada yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain yang sedang menderita. Marilah kita melakukannya dengan hati yang mengasihi, yang memang mau berkorban tanpa pamrih bagi mereka. Perkara-perkara kecil sekalipun dilihat oleh Tuhan, karena Tuhan melihat ke dalam hati. Apakah itu mendoakan orang lain, menghubungi dia secara pribadi untuk menguatkan dia, memasakkan makanan untuk orang lain, memberikan belanjaan bagi orang yang lebih tua, dan tentunya yang paling penting adalah memberikan pengharapan melalui firman Tuhan yang dibagikan kepada mereka. Sebab sudah cukup banyak orang yang menyebarkan berita mengenai COVID-19. Beberapa adalah berita yang benar, beberapa lainnya mungkin belum dapat dipastikan kebenarannya. Tapi sepertinya belum cukup banyak orang yang menyebarkan berita firman Tuhan. Sebab tuaian lebih banyak dan penuai selalu dibutuhkan. Berita mengenai COVID-19 ini dapat menyebarkan ketakutan bila disampaikan berlebihan, apalagi bila itu ternyata berita hoax. Namun berita firman Tuhan akan menyebarkan benih iman dan damai dalam hati orang yang mau menerimanya. Biarlah kita memilih untuk menjadi orang yang menyebarkan iman, bukan sekedar informasi saja, walau itu baik. Namun marilah kita memilih yang lebih baik, yang terbaik, yakni firman Tuhan. Sebab hanya firman yang memberi jawaban sejati bagi kita semua. Mungkin untuk itu kita tidak akan menjadi populer, kita akan menerima kritik. Namun bila hati kita mengasihi, kerinduan kita adalah jiwa-jiwa dapat mengenal Tuhan di saat seperti ini, maka kita rela berkorban demi mengerjakan hal tersebut. Kiranya Roh Kudus memimpin kita setiap hari dalam melakukannya. Yang keempat, biarlah kita memiliki hati yang selalu percaya pada Tuhan. Dunia saat ini bukanlah rumah kita yang permanen. Ada rumah kita yang kekal di sorga, di Yerusalem baru. Dalam keadaan sekarang ini, kita perlu mengingatkan diri kita akan janji Tuhan dan selalu percaya pada firman Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi ragu akan kebaikan Tuhan di saat seperti ini. Namun kita janganlah demikian. Justru hati kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita semakin bersandar akan kuasa Tuhan saja. Selama hidup di dunia ini, setiap orang mengalami penderitaan. Baik orang yang mengenal Tuhan ataupun yang belum mengenal Tuhan. Namun Tuhan lebih besar dari semua penderitaan itu. Firman Tuhan lebih berkuasa dari semuanya itu. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Kebanyakan kita tidak akan bangun di pagi hari, lalu dengan bersemangat akan berdoa dan membaca firman pada hari itu. Itu bukan sesuatu yang datang dengan alamiah selama kita hidup dalam tubuh daging ini. Karena tubuh daging ini lebih menyukai untuk tidur, untuk malas, untuk mengerjakan hal lainnya, untuk menyibukkan diri dengan apa saja, dan membuat alasan untuk tidak berdoa dan membaca firman. Namun bila kita mengikuti apa kata tubuh daging ini, kita akan menjadi sasaran empuk bagi setan sepanjang hari. Hati kita akan kosong dari firman, dari persekutuan dengan Tuhan.
Lalu hati kita akan diisi dengan segala macam perkara dunia ini, dengan segala informasi, kecuali hal rohani yang membangun iman kita dan roh kita. Lalu lama-kelamaan hati kita dapat menjadi hati yang keras, hati yang meragukan kasih Tuhan, hati yang dipenuhi ketakutan, kesedihan, dan segala hal negatif lainnya. Kitalah yang harus memilih tiap-tiap hari untuk memberikan waktu kita di dalam doa dan firman. Dan itu akan mengubahkan hati kita. Hati kita akan diisi dengan kebenaran. Hati kita akan dipenuhi iman dan damai sejahtera. Hati kita akan selalu percaya pada Tuhan, apapun berita yang kita dengar. Kita hidup sebagai orang benar yang takut akan Tuhan, sesuai dengan doa kita setiap hari dan firman yang kita renungkan setiap hari. Mazmur 112 ayat 7 berkata, "Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan." Oh, biarlah hidup kita demikian, penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Namun itu tidak terjadi otomatis begitu saja. Tuhan Yesus sudah menyediakan jalannya, dan Tuhan Yesus sudah membayar harganya dengan sangat mahal. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dan firman-Nya kepada kita. Dan bagian kita adalah tiap hari memilih untuk mau bersekutu dengannya di dalam doa dan firman. Mengisi hati kita dengan firman-Nya, membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan Yesus menjadi yang terutama bagi kita. Kiranya Tuhan Yesuslah segalanya bagi kita. Janganlah situasi virus COVID-19 ini menggentarkan hati kita. Justru kita percaya penuh pada janji Tuhan bagi kita. Yesaya 54 ayat 10 berkata, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau." Tuhan Yesus lebih dari cukup bagi kita. Dialah Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Dan Mazmur 46 ayat 2-4 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya." Biar hati kita selalu percaya pada Tuhan. Sebabnya kita terus berdoa dengan iman, dan kita terus hidup dengan iman tiap-tiap hari. Amin.